Badan Pertahanan Nasional Taiwan atau MMD mendeteksi adanya pergerakan masif dari militer Cina pada Minggu 2 Oktober 2022 pada pukul 5 sore waktu setempat. Disebutkan, total ada 22 pesawat udara dan 4 kapal perang Cina mengepung wilayah Taiwan. Dari total, 22 pesawat tempur Cina tersebut terdeteksi diantaranya 2 jet tempur Shenyang J-11 yang melintasi garis tengah selat Taiwan di sektor timur laut zona identifikasi pertahanan udara Adis Taiwan. Sedangkan 2 jet tempur Shenyang J-16 juga diklaim melintasi garis tengah di sektor baradaya zona tersebut. Masih menurut MMD, pihaknya juga telah mendeteksi sebuah pesawat pengintai Sansi Y-8, satu pesawat perang elektronik Sansi Y-9, satu pesawat pengintai Harbin BZK-005, dan satu pesawat pengintai tempur JH-4 di sudut barat daya Adis Taiwan. Taiwan sendiri tidak tinggal diam. Untuk merespon pergerakan masif dari militer Cina tersebut, Taiwan langsung mengirim pesawat patroli dan kapal perang ruang dilengkapi dengan sistem rudal canggih. Mereka juga telah mengirimkan peringatan langsung lewat radio. Dilansir dari Taiwan News, pada Senin 3 Oktober 2022, Beijing sendiri total telah mengirimkan sebanyak 30 pesawat tempurnya plus 9 kapal perang super canggih untuk mengepung Taiwan pada awal Oktober ini. China juga sejak September 2020 lalu telah meningkatkan aktivitasnya di sekitar Grey Zone kedua negara. Bahkan Taiwan menuding Beijing memang sengaja menggunakan taktik provokasi di zona abu-abu untuk memancing keributan. Namun kekhawatiran Taiwan tersebut masih ditanggapi santai pelindung sekaligus sekutunya Amerika Serikat. Menurut Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, masih sangat jauh jika China akan menginvasi Taiwan dalam waktu dekat ini. Bahkan, Lloyd Austin juga masih sangat yakin dapat kembali membangun komunikasi dengan China untuk mengurangi ketegangan di kawasan itu. AS bersumpah bela Taiwan dari invasi China. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bersumpah bahkan membela Taiwan untuk mengembangkan kemampuan mereka mempertahankan wilayah jika invasi China terjadi. Austin juga sempat ditanya soal apakah militer AS siap mengirimkan pasukan ke Taiwan merujuk pada komentar Presiden Joe Biden ketika diwawancara CBS News bulan lalu. Namun Austin menolak menjawabnya secara gamblang. Militer AS selalu siap untuk melindungi kepentingan kami dan menjalankan komitmen kami. Saya pikir Presiden jelas memberikan jawabannya mengingat ia merespon pertanyaan hipotesis. Namun kembali lagi, kami terus bekerja untuk memastikan kami memiliki kemampuan yang sesuai di tempat yang tepat untuk memastikan kami bisa menolong sekutu kami menjaga Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas, kata Austin. Namun, kembali lagi, selain itu, Austin juga mengatakan ia tak melihat ancaman segera atas invasi China ke Taiwan. Namun, peningkatan aktivitas militer di selat Taiwan menunjukkan bahwa Beijing mencoba membentuk kenormalan baru. Washington sendiri juga menerapkan strategi ambigu dalam menyikapi konflik China-Taiwan. Tujuannya adalah untuk mencegah invasi Beijing di Taipei dan juga mencegah Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan secara normal. AS sendiri tak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun dia terus memberikan dukungan ke Taiwan. Dalam sebuah aturan, AS diwajibkan menjual suplai militer ke Taiwan untuk memastikan pulau itu dapat membela diri dari invasi China bila terjadi. China gertak sambal, Amerika sebut China tak akan berani invasi Taiwan. Amerika Serikat tuduh China hanya sanggup gertak sambal untuk menyerang Taiwan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga telah meremehkan resiko invasi China ke Taiwan dengan mengatakan dia melihat tidak ada serangan yang akan segera terjadi di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu meskipun ketegangan meningkat di kawasan itu. Saya tidak melihat invasi yang akan segera terjadi, kata Austin. Apa yang kami lihat adalah China bergerak untuk membangun apa yang kami sebut sebagai aktivitas normal baru yang meningkat. Kami juga melihat sejumlah penyeberangan garis tengah selat Taiwan dengan pesawat mereka. Jumlah itu meningkat dari waktu ke waktu. Dan kami juga telah melihat lebih banyak aktivitas dengan kapal permukaan dan juga peredaran mereka dalam dan sekitar Taiwan. Beijing juga meningkatkan latihan militer di daerah itu dan juga memutuskan hubungan militer dan iklim dengan Washington setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Sabtu. Pejabat Cina mengutuk perjalanan itu dengan mengatakan itu merusak ke dalam memberanikan separatis di Taipei. Cina juga telah berjanji untuk mendapatkan kembali kendali atas Taiwan dengan kekerasan jika perlu. Wawancara CNN ditayangkan satu hari setelah Austin mengecam perilaku intimidatif China di wilayah tersebut. Kami sangat prihatin dengan perilaku China yang semakin agresif dan menggertak di selat Taiwan dan di tempat lain. Austin juga mengatakan kepada CNN bahwa Washington akan terus bekerja dengan sekutunya untuk memastikan bahwa pihaknya mempertahankan Pasifik dengan bebas dan juga terbuka. Ia menambahkan bahwa AS sedang mencoba untuk membuka kembali saluran komunikasi militer dengan China. Kepala Pentagon juga mengatakan dia tidak melihat ancaman Rusia menggunakan senjata nuklir di tengah krisis Ukraina. Dia memarahi Presiden Rusia Vladimir Putin karena menyarankan bahwa persenjataan semacam itu dapat digunakan jika wilayah kedaulatan Moskow terancam dengan mengatakan pergolakan pedang nuklir bukanlah hal yang kami harapkan dari pemimpin negara-negara besar yang memiliki kemampuan. Pembawa acara CNN Farid Zakaria menyatakan bahwa sejak Moskow mendeklarasikan 4 bekas wilayah Ukraina di Donbas, senjata yang dipasok AS dari Kiev
sudah mampu menyerang wilayah yang dianggap Putin sebagai wilayah kedaulatan Rusia. Ia bertanya apakah Pentagon karena itu lebih cenderung untuk menyediakan persenjataan jarak jauh yang diminta Ukraina. Austin menolak hubungan antara aksesi wilayah baru Rusia dan rencana bantuan AS dengan mengatakan bahwa Washington tidak akan pernah menghormati referendum publik oleh wilayah yang memilih untuk bergabung dengan Rusia. Ibarat senjata Amerika yang sudah digunakan Ukraina termasuk peluncur roket HIMARS memungkinkan Kiev untuk menyerang target di hampir setiap bagian wilayah Ukraina. Ditanya apakah dia mengharapkan Ukraina untuk dengan cepat merebut kembali lebih banyak wilayah dari pasukan Rusia, Austin mengatakan sulit untuk diprediksi. Apapun arahnya, kami akan terus memberikan bantuan keamanan kepada Ukraina selama diperlukan.